Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita perlu banget ngomongin soal akhir zaman? Nah, sumber yang kita bedah kali ini berpendapat kalau mengetahui tujuan akhir itu sama pentingnya loh, sama tahu cara memulai. Gini deh, bayangin kita lari maraton tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Bingung kan? Pasti gampang banget kehilangan arah. Yuk kita gali lebih dalam ide ini. Oke, jadi pembahasan kita kali ini bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita bakal ngomongin soal filosofi bos terakhir. Terus kita lihat tanda-tanda yang katanya udah kelihatan sekarang. Lanjut ke bagian yang paling dramatis, titik tanpa jalan kembali. Dan terakhir, kita tarik semuanya kembali ke level personal, ke diri kita masing-masing. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mengenal bos terakhir. Coba deh pikirin, justru ending dari sebuah cerita kan yang bikin perjalanannya jadi berarti? Nah, sumber yang kita bahas ini punya analogi yang kekinian dan kena banget buat ngejelasin ini. Coba kita bandingkan ya, game zaman dulu, ingat kan? Ada story mode, ada tujuan yang jelas, dan ada bos terakhir yang harus dikalahkan. Ada akhirnya. Sekarang, banyak game itu multiplayer, sebuah endless loop. Main terus-terusan tanpa ada akhir yang pasti. Nggak ada kata tamatnya. Nah, ini metafora yang kuat banget loh. Hidup yang punya tujuan akhir yang jelas dibanding hidup yang rasanya cuma muter-muter di situ aja tanpa arah. Jadi, poin krusialnya ya ini. Justru karena kita sadar ada babak terakhir, semua yang kita lakukan hari ini jadi punya makna, jadi punya arah. Keyakinan kalau ada hari akhir itu jadi semacam pendorong gitu loh. Bikin kita mau mempersiapkan diri. Persis kayak pelari yang jadi semangat karena dia tahu garis finishnya di mana. Selanjutnya, tanda-tanda di depan mata. Nah, menurut sumber kita ini, beberapa tanda akhir zaman itu bukan lagi cuma sekedar nubuat kuno yang jauh di sana. Tapi, sesuatu yang konon udah bisa kita saksikan sendiri di sekeliling kita sekarang ini juga. Jadi tanda-tanda apa sih yang katanya udah kelihatan? Sumber kita menyorot beberapa fenomena modern yang menurut mereka nyambung banget sama nubuat-nubuat itu. Nah, ini dia beberapa contohnya. Pertama, ada nubuat soal para gembala yang berlomba-lomba bangun gedung pencakar langit. Ini sering dikaitkan sama perkembangan super pesat di negara-negara telukan. Kedua, soal rasa malu yang makin terkikis. Hal-hal yang dulu dianggap aib, sekarang jadi biasa aja, bahkan dipamerkan sama tokoh-tokoh publik secara terbuka. Dan yang ketiga, nubuat tentang budak melahirkan tuannya, yang sering banget ditafsirkan sebagai tanda rusaknya tatanan sosial tradisional. Di sini ada satu interpretasi yang menarik banget nih soal Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka nggak dilihat sebagai monster benaran, tapi lebih ke simbol. Ya'juj itu diibaratkan sebagai kerangka kerjanya. Ideologinya, si pemberi pengaruh yang kuat dan cenderung merusak. Sementara Ma'juj itu adalah masanya. Jutaan orang yang ngikutin pola pikir dan perilaku dari si Ya'juj ini. Intinya, ini soal siapa yang mempengaruhi dan siapa yang terpengaruh dalam skala masif. Berikutnya kita masuk ke babak yang lebih intens. Titik tanpa jalan kembali. Ini adalah tentang rentetan peristiwa-peristiwa besar yang katanya jadi penanda fase final. Fase di mana semuanya udah nggak bisa diulang lagi. Sumber kita ngejelasin urutan kejadiannya secara dramatis. Dimulai dengan angin sepoi-sepoi yang katanya bakal mencabut nyawa semua orang beriman yang tersisa, ninggalin dunia ini kosong dari keimanan. Terus, Ka'bah bakal ditinggalkan. Muncul seekor binatang dari bumi yang bisa ngomong sama manusia. Dan puncaknya, matahari terbit dari barat. Setiap peristiwa ini kayak anak tangga. Makin naik, makin dekat ke ujungnya. Dan disinilah titik kritisnya. Begitu tanda-tandanya udah sejelas itu. Maksudnya, matahari terbit dari arah yang salah, siapa coba yang bisa menyangkal? Nah, di momen itu, waktu untuk memilih jalan keimanan katanya udah selesai. Pintu taubat ditutup rapat-rapat selamanya. Karena, buktinya udah terlalu nyata. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Setelah ngomongin hal-hal berskala kosmik yang besar banget tadi, ujung-ujungnya semua ini ditarik kembali ke level yang paling personal. Ini tentang pilihan kita masing-masing dan tentang fakta bahwa kita semua ini fana. Sumber ini menyajikan metafora yang kuat banget. Ada jalan keimanan, ada jalan penyesalan. Jalan keimanan itu buat mereka yang pakai telinga untuk mendengar peringatan dan langsung bertindak. Tapi ada juga jalan penyesalan. Ini buat mereka yang nunggu sampai bisa melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Sayangnya, di titik itu yang ada tinggal penyesalan. Logika ini, mirip dengan taruhan Pascal, disajikan sebagai argumen yang rasional. Coba kita pikir bareng-bareng ya.
Kalau Anda percaya akhirat itu ada dan ternyata beneran ada, wah, Anda menang segalanya. Kalau Anda percaya tapi ternyata nggak ada, Anda rugi apa? Nggak ada kan? Anda cuma menjalani hidup yang baik. Tapi gimana kalau sebaliknya? Anda nggak percaya, ternyata akhirat itu ada. Anda bakal kehilangan segalanya. Jadi kalau dilihat dari untung rugi, memilih untuk percaya adalah satu-satunya pilihan yang paling masuk akal. Dan pada akhirnya, semua pembicaraan soal kiamat besar ini sebenarnya punya cerminannya di kehidupan kita masing-masing. Sesuatu yang pasti kita hadapi, kematian kita sendiri. Bagi setiap orang, kematian itu adalah kiamat kecil kita. Itu adalah titik tanpa jalan kembali pribadi kita, di mana semua kesempatan untuk beramal sudah selesai. Dan kita akhiri dengan pertanyaan reflektif ini. Inti dari semua pembahasan ini kan sebenarnya soal persiapan. Jadi, baik untuk akhir personal kita maupun akhir kosmik, pertanyaannya tetap sama. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi akhir kita yang tak terhindarkan itu?